Pada pertengahan abad ke-17, pesisir barat Sumatera menjadi medan tarik-menarik kekuasaan antara berbagai kepentingan lokal dan asing. Wilayah yang kaya akan komoditas lada dan emas ini merupakan simpul penting dalam jaringan perdagangan maritim yang menghubungkan Kepulauan Indonesia dengan Samudra Hindia. Sumber daya alam dan posisi strategis menjadikan wilayah Minangkabau incaran kekuatan dagang besar saat itu, terutama kongsi dagang VOC yang mulai mengincar dominasi di kawasan tersebut sejak awal 1660. Seiring melemahnya kontrol Kesultanan Aceh atas wilayah pesisir, muncul ketegangan politik dan ekonomi antara penguasa lokal dan kerajaan pusat. Para penghulu Minangkabau di pesisir barat merasa terkekang oleh dominasi Aceh, terutama dalam hal perdagangan lada. Keinginan untuk membebaskan diri dari cengkeraman Aceh dan memperluas jalur niaga membawa para elit lokal menjalin aliansi dengan VOC. Sebuah langkah strategis yang sekaligus membuka pintu bagi campur tangan kekuatan asing di bumi Minangkabau. Puncak dari aliansi ini tertuang dalam Perjanjian Painan yang ditandatangani pada tahun 1662. Painan adalah sebuah nagari di pesisir selatan Sumatera Barat. Perjanjian ini merupakan kesepakatan antara wakil VOC dan para penguasa dari kota-kota pantai seperti Indrapura, Padang, dan Tiku. Pengesahannya dilakukan setahun kemudian di Batavia oleh dua tokoh utama, Sultan Mansur Shah dari Indrapura dan orang Kayo Kacia dari Tiku. Isi perjanjiannya menyebutkan bahwa VOC akan melindungi wilayah pesisir dari serangan musuh, termasuk Aceh, khususnya dari laut. Sebagai gantinya, VOC mendapatkan hak dagang eksklusif tanpa bea di wilayah kekuasaan para penghulu. Tujuan VOC jelas, menguasai jalur dan sumber komoditas lada yang merupakan salah satu barang paling berharga dalam jaringan perdagangan Asia kala itu. Namun perjanjian itu juga menyulut ketegangan. Rakyat Minangkabau yang terbiasa dengan kedaulatan lokal dan otonomi nagari menolak dominasi asing. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada tahun 1666, ketika Jacob Groys, pejabat VOC di Padang, dibunuh oleh kelompok lokal. Insiden ini menjadi titik tolak intervensi militer VOC secara besar-besaran. Sebagai respons, VOC melancarkan ekspedisi ke Sumatera Barat, serangkaian operasi militer dan diplomasi yang melibatkan sekutu mereka dari Sulawesi Selatan. Arung Palaka, bangsawan Bugis dari Boneh yang tengah membangun kembali kekuatan setelah konflik dengan kerajaan Gowa. Bersama Kapitan Jonker, perwira dari Maluku, mereka memimpin pasukan gabungan Bugis dan Ambon dari Batavia menuju pesisir barat Sumatera. Ekspedisi ini bergerak cepat dan brutal. Kota-kota pelabuhan seperti Padang, Tiku, dan Pariaman diserang dan dikuasai. Pasukan Arung Palaka yang terlatih menjadi ujung tombak dalam pertempuran, bertempur dengan kelincahan dan senjata khas seperti parang dan perisai. Dalam tempo hanya sebulan, dari 30 Agustus hingga 30 September 1666, kota Pariaman jatuh ke tangan pasukan Kapitan Jonker dan Laten Ritata Arung Palaka. Dua nama yang kelak dikenang sebagai pelopor penggunaan pasukan Bumi Putra dalam ekspedisi militer VOC di Sumatera. Sebagai imbalan atas jasanya, VOC menunjuk Arung Palaka sebagai penguasa di Ulakan, sebuah pusat spiritual dan kekuasaan lokal yang penting dalam penyebaran Islam di Sumatera Barat. Penunjukan ini mengukuhkan posisi Boneh sebagai sekutu utama VOC dan memperdalam keterlibatan Arung Palaka dalam geopolitik regional. Namun penerimaan terhadap Arung Palaka tidak seragam. Di mata rakyat Minangkabau, ia adalah simbol kekuatan asing yang menjajah dan mengoyak kedaulatan lokal. Di mata VOC, ia adalah sekutu tangguh. Bagi Boneh, ia adalah pahlawan Boneh dan Sopeng yang memperjuangkan pembebasan bangsanya dari kekuasaan kerajaan Gowa. Meski dominasi pesisir telah dicapai, VOC menyadari bahwa kekuatan sejati Minangkabau berada di pedalaman, di mana kerajaan Pagaruyung berdiri sebagai pusat adat dan perdagangan. Untuk itu, pada awal 1680-an, VOC mengirim Jacob Verspreit, seorang komisaris ulung dalam diplomasi, untuk memimpin misi ke Pagaruyung melalui jalur darat dari Padang.
Berbeda dari ekspedisi sebelumnya, misi ini bukan untuk perang, melainkan untuk negosiasi. Raja dan bangsawan Minang menerima First Spirit dengan hati-hati. Setelah perundingan yang panjang, VOC diberi izin membuka loji dagang di wilayah pedalaman. Namun struktur sosial Minangkabau yang kompleks, berbasis adat, musyawarah, dan otonomi nagari, tidak mudah ditaklukkan. Pos dagang yang sempat dibuka pun mulai meredup, diiringi oleh munculnya perlawanan kecil dari rakyat yang menolak dominasi asing. Keterlibatan Kapiten Jonker dan Arung Palaka membangun fondasi awal kekuasaan VOC di pesisir Sumatera. Ekspedisi First Spirit berusaha menembus jantung kerajaan. Keduanya menjadi bagian dari strategi jangka panjang kolonialisme Belanda di Sumatera Barat yang memadukan militerisme, diplomasi, dan politik adu domba. Dalam tempo hanya sebulan, kota Pariaman jatuh ke tangan pasukan Kapitan Jonker dan Laten Ritata Arung Palaka, dua nama yang kelak dikenang sebagai pelopor penggunaan pasukan Bumi Putra dalam ekspedisi militer VOC di Sumatera. Pasukan Jonker dikenal sederhana dan mencolok, hanya bercelana pendek, bertelanjang dada, bersenjatakan parang besar, mirip senjata Kapitan Patimura dalam buku sejarah anak-anak sekolah. Mereka bertempur dengan perisai sebagai pelindung, mengandalkan kelincahan dan nyali. Uniknya, sekitar 150 tahun kemudian, pasukan infanteri ringan Napoleon Bonaparte yang sangat ditakuti di Eropa juga mengadopsi tampilan serupa, bercelana pendek dan bergerak cepat. Sebelum kemenangan itu, VOC telah terlibat dalam perang berdarah melawan orang-orang Pariaman selama 4 bulan. Dari 200 serdadu dan perwira yang dikirim dari Batavia pada April 1666, hanya 70 orang yang kembali hidup. Banyak di antaranya terluka. Sisanya 130 orang tewas dalam pertempuran atau akibat luka yang tak tersembuhkan. 5 tahun sebelumnya, Ahmad Sangaji, seorang bangsawan muda Muslim dari Pulau Seram, Maluku, dan Laten Ritata Arung Palaka dari Bone Sopeng menjalani kehidupan sebagai pengasingan di Batavia. Dari pengalaman pahit dan penderitaan bersama itu, tumbuh persahabatan yang erat. Sangaji dipanggil Kapitan, bukan karena pangkat resmi dari VOC, tetapi sebagai gelar kehormatan dari para pengikutnya, mayoritas Kristen. Jonker sendiri adalah sebutan Belanda bagi anak muda Muslim dari Pulau Rempah-Rempah. Duet Jonker dan Palaka menjadi kekuatan mematikan yang meruntuhkan moral dan pertahanan pasukan terlatih di Pariaman. Ini menjadi tonggak awal penggunaan pasukan pribumi dalam penaklukan wilayah-wilayah strategis oleh VOC di Sumatera. Namun jauh sebelum ekspedisi militer VOC, sekitar tahun 1513, Tome Pires sudah mencatat kedudukan penting Pariaman. Bersama Tiku dan Barus, Pariaman menjadi bagian dari segitiga emas pantai barat Sumatera. Selama berabad-abad, kota ini menjadi pelabuhan perdagangan internasional, tempat bersilangan para saudagar dari berbagai penjuru dunia. Kepemimpinan di Pariaman bersifat egaliter. Kepala Syah Bandar dipilih langsung oleh komunitas pedagang. Pasukan pertahanannya multi-etnis, terdiri dari berbagai suku bangsa. Para saudagar lokal memiliki cukup dana untuk membeli senjata dari Kekhalifahan Utsmaniyah, serta merekrut dan menggaji pasukan sendiri. Benteng alam berupa pulau-pulau kecil seperti Pulau Kasiak, Pulau Tangah, dan Pulau Angso Duo menjadi mata dan telinga pertahanan kota. Para pelaut berpengalaman dapat mendeteksi kapal musuh dari kejauhan. Ombak pantai Pariaman pun dikenal ganas, seringkali merusak atau menenggelamkan kapal-kapal yang berusaha merapat. Hanya perahu dengan lunas dari kayu hitam mentawai yang cukup kuat untuk menaklukkan gelombang itu. VOC telah lebih dulu membangun garnisun di Pulau Cingkuak, pesisir selatan. Perjalanan menuju kota Padang dari arah selatan menyusuri pantai yang berbatu, berbukit, dan berhutan tropis. Pasukan Jonker Palaka tidak menemui banyak kesulitan melumpuhkan pos-pos lemah di sepanjang pesisir. Padang saat itu belum memiliki pertahanan berarti. Ia hanyalah pasar belakang dari Pariaman, kota pelabuhan sejati. Ketika mereka bergerak ke utara menuju Ulakan, perjalanan itu dipenuhi pertemuan budaya.
Palaka dan Yongker disambut secara adat dengan siriah di Carano, sebuah penghormatan khas Minangkabau. Untuk memahami sosok Arung Palaka secara utuh, kita harus menengok ke tanah asalnya, Kerajaan Boneh. Didirikan oleh manurungnya Rimatajang pada abad ke-14, Boneh tumbuh sebagai kekuatan besar di pesisir timur Sulawesi Selatan. Pada abad ke-17, Boneh berada di bawah tekanan kuat dari Kerajaan Gowa yang tengah melebarkan kekuasaan maritimnya ke seluruh jazirah dan kepulauan sekitarnya. Arung Palaka atau Laten Ritata lahir dan dibesarkan dalam atmosfer politik yang penuh ketegangan. Sejak usia 11 tahun, ia menjadi tawanan politik dan tinggal di Istana Gowa sebagai jaminan kesetiaan Boneh. Di bawah asuhan Mahapatih Karaeng Patingaloang, Arung Palaka tumbuh dalam lingkungan intelektual yang kosmopolit. Namun setelah Patingaloang wafat pada 1654, Gowa berubah drastis. Kekuasaan diwarnai pemaksaan kerja rodi, pengawasan ketat, dan penghinaan terhadap bangsawan Boneh. Arung Palaka bersama ribuan pengikutnya akhirnya merantau dan tiba di Batavia pada tahun 1663. Di sana ia menjalin aliansi strategis dengan Cornelis Spilman, perwira tinggi VOC, dan Kapitan Jonker, pemimpin pasukan Maluku yang juga pengungsi politik. Dari aliansi tiga serangkai ini, terbentuklah kekuatan militer yang tangguh. Kekuatan yang kemudian digunakan VOC dalam berbagai ekspedisi di Sumatera, Palembang, Jambi, dan Jawa. Keterlibatan Arung Palaka dalam ekspedisi ke pantai barat Sumatera hanyalah satu bagian dari rangkaian persekutuan ini. Namun titik balik sejarah terjadi dalam Perang Makassar, 1667 sampai 1669. Dengan bantuan VOC, Arung Palaka memimpin pasukannya menundukkan kerajaan Gowa dan menandatangani perjanjian Bongaya yang mengakhiri dominasi Gowa di timur Nusantara. Boneh kembali berdaulat dan Arung Palaka menjadi raja yang ditakuti sekaligus dihormati di Sulawesi Selatan. Di balik kemenangan itu, luka-luka sosial muncul. Banyak rakyat dari kerajaan tetangga seperti Wajo, Mandar, dan Toraja mengalami represi. Cerita rakyat menyimpan trauma kolektif tentang kekuasaan Boneh yang keras, dan luka ini diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Ironisnya, dua sekutunya, Spilman dan Jonker, berakhir tragis. Spilman wafat dalam skandal korupsi, Jonker tewas diburu VOC. Hanya Arung Palaka yang mengakhiri hidupnya di atas tahta, meski tanpa keturunan. Ia wafat di Bontoala pada 1696 dan dimakamkan di Tanah Gowa, wilayah yang pernah ia tundukkan. Pengaruh Arung Palaka tidak berhenti pada abad ke-17. Selama lebih dari 2 abad, Boneh tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka yang tak pernah membayar upeti kepada Belanda. Keistimewaan ini adalah hasil dari perjanjian-perjanjian politik yang diwariskan sejak masa Arung Palaka dan terus diperbarui oleh pemerintah kolonial. Namun sejarah tidak pernah tunggal. Di penghujung abad ke-19, Arung Palaka mulai dikenang dengan cara yang lebih spiritual. Ia disebut sebagai salah satu wali Pitue, tokoh suci dalam tradisi Bugis. Di balik kekerasan politik dan jejak darah, muncul upaya memurnikan sosoknya sebagai tokoh penyatu antara dunia politik dan spiritual. Sejarah Arung Palaka adalah sejarah yang tidak hitam putih. Ia bukan semata pengkhianat, bukan pula pahlawan mutlak. Ia adalah tokoh kompleks, produk dari zamannya, pengemban kehormatan bangsanya, sekaligus pemain dalam panggung kolonialisme. Di satu sisi, ia membawa kejayaan bagi Boneh dan Sopang. Di sisi lain, ia menorehkan luka di bumi Minangkabau dan Gowa. Melalui ekspedisi di pantai barat Sumatera, Arung Palaka menempati posisi sentral dalam sejarah Indonesia. Sebagai jembatan antara ambisi lokal dan kolonialisme global. Memahami sosoknya berarti memahami bagaimana sejarah dibentuk oleh kepentingan, konflik, dan pilihan-pilihan yang tidak pernah mudah. Arung Palaka, pengkhianat atau pejuang. Ketika sejarah dibaca dari kejauhan, mudah bagi kita untuk memberi label. Pahlawan, pengkhianat, penjajah, atau pejuang. Namun kenyataannya, sejarah tidak sesederhana itu. Sosok seperti Arung Palaka, misalnya,
tak bisa diletakkan hanya pada satu sisi kutub. Ia adalah tokoh yang lahir dari zaman yang keras, di mana garis antara perjuangan dan pengkhianatan begitu tipis, bahkan sering kabur. Pada abad ke-17, konsep Indonesia sebagai satu bangsa belum lahir. Yang ada adalah kerajaan-kerajaan besar dan kecil yang berdiri sendiri-sendiri, seperti Bone, Goa, Ternate, Banten, atau Mataram. Kesetiaan seseorang ditentukan oleh darah, tanah kelahiran, dan ikatan politik kerajaan, bukan oleh rasa kebangsaan sebagaimana kita pahami hari ini. Dalam dunia semacam itu, Arung Palaka tidak pernah berkhianat kepada Indonesia. Karena Indonesia sendiri belum ada. Ia justru bertarung demi Bon, negerinya sendiri yang telah lama terjajah oleh Kesultanan Goa. Bone kala itu bukan hanya tunduk, tetapi juga tertindas. Bangsawan-bangsawan Bone, termasuk Arung Palaka sendiri, dijadikan pekerja paksa untuk membangun kanal pertahanan di bawah kekuasaan Goa. Dari luka-luka itu, lahirlah perlawanan. Dan dari perlawanan itulah, Arung Palaka menempuh jalan panjang, melarikan diri ke Buton, lalu ke Batavia, dan akhirnya menjalin aliansi dengan musuh dari luar, yakni VOC. Inilah titik yang paling sering menjadi bahan perdebatan. Aliansi Arung Palaka dengan VOC. Di satu sisi, aliansi itu memberi Arung Palaka kekuatan militer yang dibutuhkan untuk merebut kembali kemerdekaan Bone. Namun di sisi lain, langkah itu juga membuka jalan bagi Belanda untuk memperkuat cengkeramannya atas wilayah-wilayah lain di Nusantara, dari Goa hingga Minangkabau. Bagi rakyat Bone, Arung Palaka adalah penyelamat yang mengembalikan kehormatan tanah leluhur. Tapi bagi rakyat Goa, ia adalah musuh yang membawa kehancuran. Di Sumatera Barat, namanya dikenang dalam bayang-bayang penaklukan. Dalam catatan sejarah nasional, ia sering disandingkan sebagai lawan dari Sultan Hasanuddin, sang ayam jantan dari timur, yang dengan gagah berani menolak tunduk pada VOC. Namun sejarah yang adil tidak boleh hanya melihat dari satu sudut pandang. Menyebut Arung Palaka sebagai pengkhianat tanpa memahami konteks zamannya adalah seperti menilai orang dari abad ke-17 dengan kacamata abad ke-21. Ia hidup dalam dunia yang jauh berbeda, ketika setiap kerajaan berjuang untuk bertahan dan politik aliansi adalah senjata utama dalam perebutan kekuasaan. Aliansi dengan VOC bagi Arung Palaka bukanlah soal menyerahkan tanah air kepada penjajah. Itu adalah strategi dari seorang pemimpin yang tahu bahwa bangsanya tak mungkin merdeka hanya dengan keberanian, tetapi juga membutuhkan kekuatan. Dan dalam memilih jalan itu, Arung Palaka membayar mahal. Ia membawa Bone menuju kemenangan, tapi juga menorehkan luka di negeri-negeri lain. Sejarah Arung Palaka adalah kisah tentang ambisi, kehormatan, strategi, dan pengorbanan. Ia bukan pahlawan yang sempurna, tapi juga bukan pengkhianat sejati. Ia adalah manusia yang hidup di tengah badai zaman, yang memilih untuk bertarung dengan cara yang ia anggap benar. Dan seperti banyak tokoh besar dalam sejarah, namanya akan terus diperdebatkan. Tapi mungkin yang paling penting bukanlah apakah ia pahlawan atau pengkhianat, melainkan pelajaran tentang betapa rumitnya memilih dalam dunia yang tidak hitam putih. Dalam narasi besar perjuangan Nusantara, Arung Palaka mengajarkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang kemenangan dan kekalahan, tapi juga tentang memahami mengapa seseorang memilih jalan yang ia tempuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.